Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu dan bapak, ayah, bunda, wali santri Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Kota Tarakan, beserta anandaku sekalian para santri, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam keadaan tetap sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan satu program yang ini adalah terobosan dari pondok kita, mengingat kita saat ini masih berada di pandemi COVID-19, dan pada sisi yang lainnya kita masih belum menerima kebijakan yaitu pembukaan untuk sekolah ataupun pesantren. Dari pimpinan pusat Muhammadiyah masih belum memperbolehkan pondok pesantren ataupun sekolah untuk masuk siswa ataupun santrinya, mengingat masih tingginya angka penyebaran dari COVID-19. Tentu kebijakan itu juga mengandung maslahat dari sisi penjagaan jiwa, supaya para santri dalam hal ini adalah di pondok pesantren bisa terjaga kesehatannya, begitu pula dengan para asatidz dan asatidzah, ya, semuanya juga lebih terjaga dari sisi kesehatan. Itu diantara maksudnya. Namun kita tidak bisa pungkiri bersama, ayah bunda bapak ibu sekalian, bahwa panjangnya masa pembelajaran jarak jauh atau via daring, ya, yang selama ini sudah berjalan sejak bulan Maret anak-anak kita pulangkan, tentu membawa dampak yang luar biasa kepada ananda kita, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Namun lebih kepada dampak negatif yang selalu kami terima, baik dari para orang tua santri ataupun para santri sendiri yang kita dapati ketika kita berada di luar pesantren. Maka ibu dan bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak tinggal diam, dan kita juga merasa bahwa pembelajaran jarak jauh seperti ini bagi pondok pesantren serasa agak susah ketika kita hendak mentransferkan ilmu, mentransferkan nilai, ilmu mungkin bisa sudah tersampaikan dengan pembelajaran via daring itu, ya, dengan adanya pesantren virtual yang juga kita laksanakan, yang sudah kita buatkan instrumennya supaya para santri itu terpantau dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali sampai kepada pembelajaran. Kita sudah punya perangkat semuanya itu, baik KBM secara online ataupun pesantren virtualnya. Secara keilmuan insya Allah anak-anak sudah mendapatkan jikalau mereka mengikuti dengan baik proses KBM itu. Transfer ilmu bisa dilakukan, tapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa transfer nilai-nilai itu yang menjadi kurang maksimal ketika pembelajarannya masih jarak jauh seperti ini. Nilai-nilai kepribadian, nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai tentang kemandirian, yaitu serasa agak susah atau kurang maksimal ketika proses pembelajaran seperti ini untuk kita di pondok pesantren. Maka kita juga setelah keliling di beberapa kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara, nah, kita membuat sebuah kebijakan, membuat program setelah kita koordinasikan dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah, setelah juga kita koordinasikan dengan MCCC Kaltara, yaitu lembaga penanggulangan bencana untuk khusus COVID-19 di wilayah Kalimantan Utara, punyanya Muhammadiyah. Nah, kita telah disetujui, direkomendasikan untuk membuat program ini. Yang program ini kita namakan dengan Pesmana, Pesantren Masa Corona. Nah, tujuannya adalah supaya kita mulai bertahap memberikan pendidikan, mulai memberikan pembinaan terkait dengan nilai-nilai kepesantrenan kepada para santri kita yang telah begitu lama berada di lingkungan masing-masing di rumah, yang tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan akan kepribadian yang sudah berubah, yang tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan tentang orientasi belajar yang sudah berubah karena lamanya tidak berinteraksi dalam lingkungan kebaikan, karena lamanya mereka tidak berinteraksi dengan para ustadz-ustadzahnya di lingkungan asrama, di pesantren, karena begitu lamanya mereka tidak berkutat dengan
Al-Quran dengan zikir yang terkontrol setiap harinya, sehingga berdampak pada kepribadian yang merosot. Maka Pesmana bertujuan untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, ayah bunda, para anak-anakku sekalian, para santri MBS Kota Tarakan. Pesantren ingin memberikan kita semuanya wasilah untuk menjadi baik kembali. Kita ingin para santri anak-anak sekalian menjadi baik kembali. Ingatlah sebagaimana dulu sebelum kalian pulang ke rumah masih terjaga akhlaknya, masih terjaga hafalannya, masih terjaga rutinitas zikir pagi, siang, sore hari, sholat sunnahnya, baca Qur'annya masih serasa, masih rutin dilakukan. Orientasi belajar juga masih kuat, orientasi untuk belajar agama apalagi juga masih kuat. Kita ingin mengembalikan itu, anak-anakku sekalian, ayah bunda, bahwa kita ingin, ya meskipun ini belum dibolehkan masuk 100%, tapi Pesmana ini memberikan ruang untuk pesantren bisa sama-sama membina kembali anak-anak kita. Model Pesmana ini adalah kita laksanakan di beberapa tempat yang berbeda, yaitu di kabupaten dan kota. Ada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Nunukan, Kabupaten Marino, dan Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan itu sendiri. Yang di 4 tempat ini ditujukan untuk para santri kita yang berada di wilayah tersebut, sehingga mereka tidak harus nyebrang ke Tarakan semuanya. Para santri yang berada di Nunukan maka ikut Pesmana yang ada di Nunukan. Insya Allah kita akan lakukan di panti asuhan Rohama Aisyah di Nunukan. Di Marino juga sama, para santri yang berada di kawasan Malino, KTT, Mansalong dan sekitarnya yang dekat dengan situ bisa gabung di program Pesmana yang akan dilaksanakan di Masjid Islamic Center di Malino. Di Nunukan, di Bulungan, mohon maaf, juga sama untuk wilayah Bulungan dan sekitarnya. Yang merasa dekat dengan Bulungan bisa bergabung, termasuk Berau bisa bergabung ke Bulungan yang akan kita laksanakan di Man Bulungan atau Man Tanjung Selor, yang di sana juga ada asramanya. Ini program yang kita lakukan kurang lebih berdurasi selama 12 hari, ya, yang kita gilir jadwalnya. Pertama adalah untuk kelas 1 terlebih dahulu. Kelas 1 menjadi prioritas utama karena kelas 1 belum pernah merasakan sama sekali kehidupan pondok, ya, begitu terdaftar sebagai santri sepanjang ini hampir 1 semester belum merasakan sama sekali kehidupan di pondok pesantren. Nah, ini menjadi prioritas utama supaya mereka segera merasakan kehidupan ala pondok pesantren. Setelah kelas 1 selesai, nanti disambung dengan kelas 2, 3, 4, dan 5, itu untuk yang di wilayah Tarakan. Sementara kalau untuk yang di wilayah Bulungan, Malino, Nunukan, maka semuanya gabung, ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berada di wilayah tersebut di luar kota Tarakan langsung gabung jadi satu pelaksanaannya. Sementara di kota Tarakan dibuat 2 gelombang, kelas 1 terlebih dahulu, baru kelas 2, 3, 4, dan 5 setelah kelas 1 selesai. Pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya adalah insya Allah kita lakukan pada tanggal 19 November, ya, 19 November sampai nanti 12-13 hari ke depan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ayah bunda, serta anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya mengingatkan bahwa ini program sangat penting sekali untuk ananda kita, ya, sehingga bisa disampaikan bahwa program ini sifatnya wajib untuk para santri, ya, sifatnya wajib untuk para santri supaya kalian semua anak-anakku sekalian segera bertemu dengan kami, para ustadz-ustadz kalian yang sama-sama kita merindukan kalian, ya, sudah ingin kembali bercengkrama dengan kalian, senda guru ngaji bersama. Ini menjadi sifat yang wajib untuk para santri sekalian. Ingatlah anak-anakku sekalian, meskipun program ini wajib bukan berarti bahwa kalian harus merasa tertekan di sini, tidak. Program ini kita kemas sedemikian rupa yang intinya kegiatannya itu kegiatan yang mengembalikan kepada ruh pesantren kita, dan insya Allah tidak akan merasa tertekan sama sekali ketika berada di program Pesmana ini. Ingat anak-anakku sekalian bahwa ini program adalah untuk menjadikan semuanya menjadi baik kembali. Ingatlah itu, introspeksilah diri kalian, sebagus apa sudah kalian hari ini, ataukah malah berbalik keadaannya dari sebelum kalian
pulang dari ke rumah masing-masing. Seberapa bagusnya akhlakmu kalian sehari ini? Nah, tentu yang merasakan adalah bukan diri kalian, tapi adalah orang lingkungan sekitar kalian yang bisa merasakan pancaran dari akhlakmu itu. Ketika di lingkungan sekitar kalian merasa bahwa akhlakmu itu sudah menurun, maka itulah yang terjadi pada diri kalian. Ketika akhlakmu itu dilihat oleh orang bagus, maka itulah yang terjadi dalam diri kalian, para anak-anakku sekalian. Dan yang terjadi adalah yang pertama, rata-rata orang tua kalian mengeluhkan itu. Orang tua kalian rata-rata menyampaikan bahwa akhlaknya mengalami penurunan. Maka ingatlah, karena kalian semua adalah aset bagi orang tua kalian, karena kalian adalah jalan keberkahan bagi orang tua kalian, maka sadarlah itu. Orang tuamu menghendaki kebaikan, ustadz pun juga menghendaki kebaikan, maka hadirlah di program Pesmana ini di kota-kota kalian masing-masing. Nah, namun demikian, sifatnya wajib bagi para santri, tapi kami tetap juga tidak memaksakan ketika ada orang tua santri, ayah bunda sekalian, bapak ibu yang belum menghendaki anaknya dimasukkan di program Pesmana, silahkan. Bagi para orang tua yang masih belum menghendaki anaknya bergabung dengan para santri dalam program Pesmana, dipersilahkan untuk tetap berada di rumahnya masing-masing, tidak masalah. Tapi ini bagi orang tua. Tapi kalau bagi anak, pada dasarnya sifatnya ini wajib. Tinggal restu dari bapak ibu sekalian. Ketika bapak ibu sekalian merestui, alhamdulillah anak-anak terus bersifat wajib ini programnya. Ketika restu ini tidak didapatkan dari orang tua, maka kami kembalikan kepada bapak ibu sekalian, ayah bunda. Silakan, keputusan ini berada di tangan bapak ibu sekalian, tapi dari pesantren ini mewajibkan bagi para santri. Tapi ketika orang tua sekali lagi tidak menghendaki, kami pun tidak menghalang-halangi. Nah, ini bapak ibu sekalian, ayah bunda, para santri sekalian. Sekali lagi, program ini adalah untuk menjadikan kita sama-sama baik. Program ini digulirkan untuk sama-sama kita mengembalikan suasana kebaikan, akhlakul karimah, nuansa-nuansa kehidupan keberislaman yang baik di tengah-tengah kita semuanya. Nah, ibu bapak yang sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, program Pesmana ini juga nanti akan ada hal-hal terkait dengan teknis perlengkapan yang saya rasa sudah di-share di grup orang tua masing-masing, sehingga bisa diperhatikan perlengkapan apa yang mesti dibawa. Termasuk juga proses pembelajarannya, juga nanti proses pembelajarannya hanya menekankan kepada kemandirian, ibadah, dan bahasa. Sementara proses KBM akan dikemas demikian rupa yang tidak seperti KBM yang sudah berjalan, sehingga insya Allah tidak terlalu padat kegiatan kita. Nah, ini ibu bapak sekalian, ayah bunda, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menekankan bahwa program ini adalah program untuk bersama-sama kita mengkondisikan kebaikan, mengembalikan kebaikan sebelum nanti Allah izinkan semua santri masuk ke pesantren yang ada di kota Tarakan kita yang tercinta ini. Nah, ini ibaratnya sebagai pemanasan terlebih dahulu ya, sebelum kalian, anak-anakku sekalian, masuk ke pesantren kita. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama Allah berikan izin untuk kita sama-sama bisa hadir kembali di pondok kita yang tercinta, sehingga pembinaan pesantren ini menjadi sempurna kembali dalam satu kesatuan ya, di satu lingkungan, satu kawasan yang kondusif insya Allah. Kami tunggu ayah bunda sekalian izinnya untuk mengikutkan Ananda di program Pesmana, dan Ustadz tunggu anak-anakku sekalian kalian hadir di program Pesmana. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita memperbaiki diri, sama-sama kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya keberkahan itu ada pada diri kita dan juga kepada keluarga kalian. Demikian, nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.